Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat bergabung kembali bersama channel Dharma Tani Bapak-bapak seluruh Nusantara. Pada kesempatan hari ini saya akan menunjukkan padi yang tahan rebah. Di video sebelumnya adalah padi, judul thumbnailnya adalah padi paling tahan rebah dan potensi 15 ton per hektar. Hari ini saya akan mereview padi tersebut, yaitu padi CL220. Ini penampakannya Bapak-bapak. Sebelum melanjutkan video ini, silahkan Bapak-bapak untuk mensubscribe dulu channel ini, karena subscribe itu adalah gratis dan tentunya akan menambah motivasi saya untuk selalu memberikan informasi yang bermanfaat. Dan jangan lupa untuk menekan tombol loncengnya, tanda tombol lonceng, untuk mendapatkan pemberitahuan saat channel ini memposting video terbaru, tentunya video yang bermanfaat tentang pertanian padi sawah. Langsung saja kita saksikan secara dekat seperti ini. Ini adalah padi CL220, padi paling tahan rebah ya. Saat ini adalah musim hujan. Di daerah sini hujan itu hampir tidak terkendali Bapak-bapak. Setiap hari, setiap malam hujan angin, dan alhamdulillah padi ini masih berdiri kokoh karena posturnya yang pendek. Dan bisa dilihat ya, jika melihat kita lihat ini seperti hamparan gabah ya. Semuanya gabah itu. Gabah semua. Di atasnya ini seperti bagikan menjemur gabah ini di atas jerami. Tidak ada yang rebah. Ini bagaikan menjemur gabah ya. Itu gabah semua rapat sekali. Jadi kemarin itu ada yang membuli ya, video sebelumnya ada yang membuli. Saya tulis itu potensi 15 ton itu dibuli, sama ada beberapa teman-teman yang membuli. Tentunya mereka itu tidak salah juga, mungkin kurang memahami arti dari potensi. Nah, kita lihat bulirnya. Ini bulir padi CL220 seperti ini. Bulirnya ini bulir padi CL220 seperti ini. Bisa dinilai sendiri, ini tergolong bulir yang besar atau bulir yang sedang atau bulir yang kecil. Kalau yang bulir yang kecil saya tidak setuju ya. Kalau dikatakan sedang boleh, kalau dikatakan besar menurut Anda juga boleh. Ini bagaikan menjemur gabah di atas jerami. Semoga hasilnya juga baik. Dan tadi pagi saya juga menerima telepon ya, dari saudara kita di Pulau Jawa yang pernah menanam CL220, bertestimoni pada saya. Memang istilahnya mensetujui atau mendukung pernyataan saya, karena padi ini berpotensi tinggi. Beliau sudah mengalami dan sudah melakukan uji coba, dan hari ini beliau juga menyemai kembali. Baru tadi pagi saya mendapat telepon. Ini padi CL220 ya Bapak-bapak. Daun benderanya judung, bisa dilihat. Nah, ini dia padi CL220. Ini bagian tepi, yang bagian tengah juga sama ya, rapat, padat. Ini menggunakan teknis tanam Jarwo Super. Apa itu teknis tanam Jarwo Super? Nah, mungkin ada teman-teman atau rekan-rekan dan bapak-bapak itu yang belum mengetahui ya teknis Jarwo Super. Bagi yang sudah mengetahui tentunya tidak asing lagi.
dan itu sangat berpotensi menambah peningkatan hasil panen kita menggunakan teknis tanam Jarwo Super. Bisa direkomendasi untuk pada teman-teman dan bapak-bapak sekalian jika ingin menanam. Ini mungkin agak terlambat ini keluar malainya, mungkin sempat terganggu hama, disulami ya sama petani. Ini masih hijau. Lalu apakah benar padi ini berpotensi bisa sampai 15 ton? Tentunya potensi itu adalah angka yang samar. Angka samar itu artinya angka 15 ton itu sudah pernah dicapai di salah satu orang atau salah satu petani yang bisa mencapai angka sekian. Cuma kata potensi itu tidak bisa kita jadikan acuan. Jika kita menanam, maka kita tidak ada jaminan kita akan mendapatkan hasil sekian. Itu ada berbagai macam faktor. Karena benih ini hanya menunjang 25% dari harapan kita untuk mendapatkan hasil. Yang 75%-nya adalah terbagi menjadi beberapa faktor. Yang pertama adalah rezeki kita, sumber daya manusia. Sumber daya manusia itu artinya usaha kita, serta berbagai faktor lainnya, yaitu termasuk rezeki serta alam lingkungan kita ataupun lahan kita seperti apa. Jika memang lahan itu tidak maksimal atau tidak bisa kita targetkan, itu kan faktor kesuburan lahan, kesuburan tanah itu mempengaruhi. Jadi apakah potensi 15 ton per hektar itu bisa kita capai semua? Berpotensi bisa, tentunya dengan syarat-syarat standar operasional ya. Standar operasional itu minimal di pH tanahnya berapa, kesuburan tanahnya bagaimana, teknis tanamnya seperti apa, pemupukannya bagaimana, kecukupan unsur haranya bagaimana, dan itu masih banyak lagi yang perlu dibahas. Untuk ketahanan kerebahan sudah saya pastikan padi ini paling tahan kerebahan ya bapak-bapak untuk musim hujan. Untuk musim hujan padi ini sangat tahan terhadap kerebahan dan terbukti juga tidak disukai burung pipit karena daun beliaranya sudung pendek dan malainya ini sembunyi ke dalam seperti ini. Ini bagaikan, coba kita ambil satu rumpun ya, satu rumpun mana, satu rumpun. Nah ini satu rumpun ya, satu rumpun ini aja sudah terasa berat seperti ini. Semuanya sebagaikan kita menggenggam himpunan gabah gitu ya. Ini satu rumpun. Nah ini dia mekar seperti ini, ke samping, ke kanan, ke kiri, dan cantik, bagus. Batangnya ini tidak besar, kecil ya, batangnya kecil, cuma dia ini kaku seperti lidi, kokoh. Dan kalau kita hitung yang tepi ini, malah saya hitungnya capek, ini banyak ya, anggap saja 40 sudah, 40 saja ya, 40 atau 50 sudah. Dan keunggulan Jarwo Super seperti ini bapak-bapak. Sedikit saya tambahkan informasi, saya selalu merekomendasikan untuk menggunakan teknis tanam Jarwo Super seperti ini. Ini tanamnya 21. Ini 2 baris tanaman, ini kosong ya. Ini jaraknya ini 25. Ini antar tanaman ini 25. Dan yang lorong kosong ini 50 cm. Dan yang majunya ke sana itu 12 sampai 15. Paling lebar itu adalah 20 cm, tergantung cara penggarisannya. Misalnya kita menggaris menggunakan caplak, itu jaraknya teratur, majunya teratur, sampingnya teratur, dan lorongnya ini teratur. Jika kita hanya garis menggunakan penggarisan sisir seperti ini,
kan sisir seperti ini biasanya kan. Itu yang majunya tuh ditentukan oleh perasaan tukang tanam. Itu mungkin ada yang 12, 15 ataupun 20 atau 25, mungkin barangkali ada ya. Jadi ini kelebihan Jarwo Super adalah di tepi dan di bagian tengah itu hampir sama, karena tujuan Jarwo Super itu adalah memperbanyak eh, apa ya, tanaman pinggir. Artinya tanaman kita bagaikan di pinggir pematang semua, karena ada lorong untuk tanaman itu bernapas seperti ini menggunakan teknis tanam Jarwo Super. Jika bapak-bapak membutuhkan untuk file PDF-nya ya, panduan e-book ya berupa PDF, nanti silahkan menghubungi ke WA saya. Nanti bisa saya bagikan untuk panduan teknis tanam Jarwo Super ini. Dan pada umumnya penelitian yang sudah dilakukan, Jarwo Super itu bisa meningkatkan hasil 30 bahkan sampai 40%. Bahkan lebih dari 40%. Di daerah Indramayu, Jawa Barat, di Sumatera Barat, semua itu sudah dilakukan penelitian. Cuma sosialisasi Jarwo Super ini mungkin masih kurang ya kepada petani. Ini padi CL220. Jika setelah menonton video ini bapak-bapak membutuhkan benihnya, mungkin saya sediakan benihnya sedikit untuk diuji coba. Nanti silahkan menghubungi kontak saya di deskripsi video ini, nanti saya cantumkan. Dan mungkin sampai di sini dulu untuk video kali ini. Terima kasih telah mendukung channel ini. Semoga Anda semuanya semakin sukses di bidang pertanian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.